Oke, halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan recap M4 untuk hari pertama. Jadi memang untuk M4 kayaknya kita bakal mengadakan recap per harinya. Ya doakan saja akan konsisten sampai dengan 15 hari ke depan, karena memang tahu sendirilah untuk jadwal nge-cash ada juga beberapa, dan kita sempat-sempetin aja untuk bikin recap tersebut. Dan ini adalah untuk hasil dari pertandingan di hari yang pertama kemarin. Jadi teman-teman bisa lihat hampir rata kiri. Hanya teman-teman dari tim Todak yang mendapatkan poin dari sisi kanan. Sisanya Blacklist, Malvinas, Incendio Supremacy, Todak, dan juga Falcon yang berada di match pertama sampai dengan match yang kelima memenangkan pertandingan di sisi sebelah kiri atau first pick untuk di hari yang pertama. Sementara itu untuk standing sementaranya teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini Blacklist International dan juga Todak berada di puncak klasemen. Dan untuk di grup C dan di grup D memang belum dimulai dikarenakan mereka akan bertanding di hari yang kedua dan juga yang keempat. Jadi untuk grup A dan grup B, hari yang kedua itu libur. Sebenarnya nanti jadwalnya bakal gua paparkan di akhir video. Dan inilah dia untuk standings atau klasmen sementara dari masing-masing grup A dan juga B. Jadi sebenarnya besok akan berganti lagi nih untuk grup C dan juga D. Hari ketiga ke grup A dan B lagi, baru hari keempat ke grup C dan juga grup D. Ya kalau begitu langsung aja kita bakal sedikit membedah bagaimana yang terjadi di hari yang pertama. Mulai dari pertandingan pertama, yaitu adalah Blacklist International melawan Incendio Supremacy. Jadi di game kali ini sebenarnya cukup banyak terjadi pertikaian dan Incendio Supremacy juga menyamakan kedudukan dengan 8 poin kill. Namun dikarenakan game satu momen yang dimana teritorial nyaman dari Blacklist International ini dari awal sudah didapatkan. Yang pertama Haji dan juga Little Wanderer, yang ini menjadi 2 poin penting bagi teman-teman Blacklist International untuk mendapatkan setup yang lebih matang. Dikarenakan di sini rumputnya 1 dan 2 ini tempat yang sangat cepat untuk di backup oleh Haji di bush tengah-tengah dari river. Dan teman-teman bisa melihat ketika team fight-nya berlangsung, ini bisa dibilang bait dari Oh My Venus berhasil. Dikarenakan memang targeting dari teman-teman tim Blacklist International. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang pertama Edward sebenarnya yang tertangkap kamera mungkin. Nih kalau teman-teman sadar, Edward dan juga Haji yang mengincar 2 pemain sekaligus. Yang pertama adalah Sunshine sebagai gold lanernya dan juga Rosa di belakang sebagai mid lanernya. Yang sebenarnya di tempat ini juga Sunshine sudah mendapatkan ke arah Oh My Venus. Jadi pertukarannya udah cukup cuan lah bisa dibilang. Namun yang tidak disangka-sangka adalah bagaimana Edward dan juga Haji yang bergerak bersamaan dengan 2 Petrify yang dimiliki oleh Haji dan juga Edward ini. Jadi teman-teman udah bisa bayangkan bahwa mereka memiliki 2 efek stun yang secara instan pun bisa digunakan. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan Sunshine, dia pun tidak menggunakan Purify. Rosa juga flickernya lagi cooldown. Jadi di saat ini dia tidak bisa menerima serangan tiba-tiba dari Blacklist International. Dengan 2 Petrify, mereka mendapatkan poin. Dan ini bisa dibilang jadi game satu momen dari Blacklist International ketika mereka emang untuk goalsnya atau winning conditionnya adalah melakukan pick off 1 demi 1. Dan emang Blacklist yang gue lihat ya, memang mereka belum mengeluarkan lagi strat healernya. Tinggal kita tunggu untuk hari yang ketiga kira-kira bakal dibawakan atau tidak. Karena karakter Blacklist jadi agak berbeda ketika mereka tidak membawa healer. Dan yang cukup unik adalah di sini sebenarnya Incendio Supremacy sempat ngelawan teman-teman dari Blacklist International dan sempat mengembalikan keadaan. Namun sayang ternyata tidak mendapatkan winning condition yang yang besar lah. Dari game menit ke-8 sampai dengan menit yang 10 mereka tuh pegang kendali. Cuma ada small mistake yang terjadi sehingga membuat Incendio Supremacy tidak mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda atau snowball. Blacklist International masih menjadi tim yang memang perlu untuk diperhatikan lebih, walaupun mereka belum membawakan lagi strat healernya, atau mereka memang sedang mengoptimalkan atau memaksimalkan bagaimana Kaja yang Oh My Venus selalu bawa ini menjadi salah satu hero yang kayaknya bakal di first pick terus. Karena dari kemarin mereka sempat muncul dengan Kaja dan Kaja berkali-kali dengan Kaja, termasuk di ESF. Cuma untuk sekarang ini strat untuk terutama 2 roamernya dari Haji dan juga Oh My Venus berjalan dengan maksimal. Sebenarnya kalau ngomongin soal late gamenya nanti, Incendio Supremacy pun bisa ngelawan, tapi emang targetnya harus ke Oheb. Dan sayangnya Oheb bawa Purify, jadi Apex 47 nggak bisa maksimal untuk setup team fight-nya. Dan inilah dia match pertama yang di hari pertama pun sudah terjadi.
Selanjutnya adalah match Malvinas Gaming melawan MDH Esports. Yang ini kalau match kedua itu kan lebih ke glue ya. Gue pengen ngasih spotlight ke glue, yang dimana dia selalu memisahkan tim fight. Dan memang alasan glue di ban di hampir semua game adalah salah satunya ini nih. Kalau teman-teman mau lihat, lihat glue-nya ngejar. Oke. Nih ya, lihat ya. Ini formasi yang sebenarnya sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman dari Malvinas Gaming. Yang pertama, Cloud yang join team fight ini terkena efek stun dan tidak memiliki ultimate Blazing Duet. Jadi tentu untuk Harley, Joel Crew dan juga Steppy di sini tidak akan terkena efek Blazing Duet. Jadi emang benar-benar backlaner dan formasi yang dimiliki oleh teman-teman dari Malvinas Gaming ini sangat sempurna sekali untuk melakukan team fight. Dan 3 pemain dari MDH Esports ini terjebak dengan real world manipulation yang immobilize-nya itu udah di buff. Jadi ini Dragon tinggal masuk untuk memberikan efek serangan-serangannya, dan juga Joel Crew di belakang tinggal ngasih dealing damage aja biar bisa numbangin 3 sekaligus. Tapi yang dilakukan oleh Malvinas Gaming adalah mereka berbelok menuju ke arah Cloud semuanya. Mereka mengejar ke arah Hehe. Dan ini yang dilakukan oleh Dragon dengan glue-nya. Ini ngaco sih bener. Ini glue hero ngaco sih. Lihat zoning outnya ya. Lihat zoning outnya dari glue yang begitu jauh sendirian di depan. Dia bisa menyerang ke dua arah. Dia bisa menyerang ke arah Faramis. Dia bisa menyerang ke arah Chow, Lapu-Lapu. Dan ini yang membuat sosok dari Hehe tidak memiliki backup dari Gnord dan juga The King, karena memang jaraknya terlalu jauh dan dipisahkan juga oleh kerumunan dari Malvinas Gaming. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa menjengkelkannya satu sosok glue yang dia lempar skill 1 regen, lempar skill 1 regen, terus-terusan seperti itu. Dan memang mau gimana pun ya, mau counter pakai Vexana, mau counter pakai Faramis, selama glue-nya menang atau winning condition, glue ini adalah salah satu hero yang sangat berbahaya sekali sebagai EXP laner, sebagai sosok garda terdepan lah. Karena untuk nangkep dia ini susah banget, apalagi pas dia pakai Vengeance spell. Ini sebuah mind blown dari Dragon ketika dia membawa satu spell yang bisa mereduce damage magical yang tinggi dari Need My Help, apalagi dia menggunakan satu buah magic worship, jadi bisa burning dengan magical damage yang begitu tinggi. Dan itu yang membuat teman-teman dari MDH Esports sedikit kesulitan ketika berada di match yang kedua dan bertemu dengan glue. Dan mungkin teman-teman juga bisa membawakan metode glue ini sebagai EXP laner nantinya di ranked, karena memang untuk sekarang glue prioritas banget dan bahkan hampir masuk ke dalam semua banning phase dari semua tim yang ada di M4 World Championship. Di match ketiga kita juga mendapatkan sebuah combo baru yang mungkin bisa dicoba untuk di rank. Salah satunya adalah yang diberikan oleh Incendio Supremacy Estes dan juga Fredrin. Sebenarnya ini dua hero yang cukup menarik ya, karena ketika kita bawa Estes dan Fredrin di waktu yang bersamaan, ini kan darahnya Fredrin ini kan punya dua tipe ya. Yang pertama darah yang biru, yang kedua darah abu-abu. Kalau teman-teman sadar dan notice nih di dalam team fight-nya, TNZ ini punya kesempatan untuk memberikan dealing damage yang begitu tinggi dengan ultimate-nya. Tapi kan sayangnya kita tahu Fredrin membutuhkan 3 kristal untuk memecahkan ultimate-nya. Dan ini yang terjadi ketika dia memberikan badannya untuk menerima semua damage dari turret. Lihat darah abu-abunya teman-teman. Lihat darah abu-abunya, mungkin bisa kalian notice di sekitaran sini. Ini kalau dia punya 3 kristal dan dia bisa banting pedangnya dengan target yang ada di depan dia, tim Falcon 2 atau 3 pemain, ini darahnya bisa penuh lagi. Ditambah dengan Estes. Jadi emang bener-bener menurut gue ya, combo Estes dan juga Fredrin ini merupakan salah satu sesuatu yang baru lah yang ingin ditunjukkan oleh Incendio Supremacy dengan tim fight yang sangat luar biasa kuat. Dan gak cuma itu, tapi Khalid yang ternyata menangin laning melawan Joy, hero yang kemarin sempat di nerf dan tetap menjadi sebuah prioritas pick. Dan ini kalau teman-teman lihat ya, Incendio Supremacy mereka sadar benar dengan apa yang terjadi di game atau match pertama mereka ketika kalah dari Blacklist International. Makanya mereka itu megang kendali dari early game. Match best of one, ketika teman-teman nonton Incendio Supremacy melawan Falcon, yang dilakukan oleh Incendio Supremacy adalah menekan dan terus menekan teman-teman tim Falcon ya kan. Incendio Supremacy nekan tim Falcon terus, kasih pressure, kasih tekanan, kasih poking damage sampai benar-benar mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dan di sini
ini dia momen yang menurut gue membuat tim Falcon memang tidak bisa melakukan comeback dengan instan, karena emang dominasi yang dipegang oleh Incendio Supremacy terlalu jauh. Rosa di sini level 13, Ken dia level 14. Tapi kalau teman-teman sadar di sini Ken ketika berhadapan dengan Rosa yang dia tidak membawa flicker, dia bawanya Purify. Dan di sisi lain kalau teman-teman melihat di map ini ada Estes. Ini Estesnya menjadi jawaban sekali karena memang menjadi cover dari satu sosok Varsha yang tidak bisa ditemukan dimanapun. Jadi teman-teman dari tim Incendio Supremacy punya backup Estes heal up dan itu sangat cepat sekali, apalagi dalam winning condition. Dan tim Falcon tidak memiliki skema teamfight yang tanda kutip bagus karena memang mereka under banget goldnya sampai dengan 8.000. Dan ini sebenarnya yang menjadi malapetaka ketika ternyata Ken-nya saja tidak bisa melakukan solo kill terhadap Varsha, dan itu yang menjadi sebuah jawaban kenapa Falcon tidak bisa melakukan snowball. Sekalipun sebenarnya Falcon melakukan snowball ya, itu harus selesai dengan game sekitaran 18 menit sampai dengan 20 menitan. Tapi di game kali ini ya gamenya langsung di end begitu cepat karena Incendio Supremacy juga mendapatkan Lord, dan Falcon nggak cukup waktunya untuk mengembalikan keadaan dan mendapatkan snowball yang begitu banyak lah kalau bisa dibilang. Dan ini dia Lord yang didapatkan oleh Incendio Supremacy, membawa kemenangan mereka juga. Dan Rosa dengan bebasnya, lihat dia Feather Air Strike, 2 hit udah bisa bikin Zipix-nya sekarat. Jadi emang dominasi early game itu begitu penting untuk babak best of one. Sehingga hari kedua, hari ketiga, hari keempat sepertinya siapapun yang pegang kendali di early game akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Salah satunya Incendio Supremacy pada hari yang pertama, teman-teman. Selanjutnya di match keempat ada tim Todak yang bertemu dengan Malvinas Gaming. Dan ini dia makro play backstep yang sebenarnya pernah gua bahas juga di recap MPL Indonesia. Tapi mungkin kali ini lebih detail nih bedanya. Teman-teman bisa lihat untuk di mapnya terlebih dahulu ya, bahwa Malvinas Gaming ini udah nggak punya base turret. Dan Todak memanfaatkan hal tersebut untuk mereka mainkan backstepnya. Mappingnya emang bener-bener main banget. Dan ini kebetulan karena Yumski dan Chiku guys mampu untuk melakukan backstep dengan movement yang begitu cepat, ditambah dengan lajunya minion yang kali ini kalau teman-teman lihat di map ya, ini Valentinanya dari Moon sudah memberikan informasi bahwa wave minionnya sudah muncul, dan artinya vision dari teman-teman tim Malvinas Gaming di sekitaran sini sangat minim sekali karena tidak ada minion yang lewat sama sekali. Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Todak, terutama lihat Yumski sama Chiku guys. Mereka melakukan backstep perlahan-lahan. Start dari trap sini mereka lewat belakang karena memang sudah tidak ada lagi base turret yang melindungi Malvinas Gaming. Kita ulang, fokus ke mapnya. Conceal play, Chiku berlari, Yumski juga berlari, dan mereka mendapatkan backstep yang begitu luar biasa. Jadi mereka dapetin posisi yang bagus banget untuk menjepit Harley, Joel Crew, damage dealer, semuanya pokoknya. Dan mendapatkan 4 pemain serta Maniac yang ternyata kali ini Chiku plus Yumski benar-benar berhasil untuk menjalankan macro play mapping backstep. Dan itu yang mungkin tidak diperhatikan oleh Malvinas Gaming karena mereka lebih berfokus sama di depan. Nah, siapa aja yang di depan? Yaitu yang pertama adalah Rival yang dia melakukan shadow kill secara cepat, memporak-porandakan formasi. Harley juga dipaksa untuk mengeluarkan flicker, dan ditambah dengan hadirnya Moon juga serta Momo yang melakukan sebuah sandwich di sini. Dan juga Momo bisa dari 2 tempat, di sini dan juga di sini. Dan di sini udah nggak bakal ada jalur escape lagi untuk teman-teman dari Malvinas Gaming karena udah ada Chiku dan juga Yumski yang menyambut bagaimana jalan keluar dari tim Malvinas Gaming. Seolah-olah di sini ya ini dagingnya nih, Malvinas Gaming ini dagingnya. Rotinya ada banyak, ada Momo, ada Moon, ada Chiku guys, dan juga ada Yumski. Jadi tidak ada jalan keluar bagi teman-teman Malvinas Gaming ketika bertemu dengan backstep movement dari Todak yang begitu mahal. Jadi mereka mengincar ke arah backliner terlebih dahulu. Ketika udah nggak punya damage dealer ya otomatis badannya bakal rontok terkena damage dealer dari lawan-lawannya. Malvinas tentunya tidak bisa menahan gempuran damage dari Chiku karena Chiku pun mendapatkan 10 poin kill. Dan makanya di sini Todak mendapatkan kemenangan untuk di match yang keempat. Selanjutnya adalah match kelima yaitu Burn Flash melawan tim Falcon. Di sini sebenarnya gue pengen menunjukkan game satu momen yang sempat dibuahkan oleh Falcon, yang diawali oleh Naomi sebagai roamer mereka.
Jadi Naomi di sini menggunakan sebuah ultimate dan flicker yang kalian juga sebenarnya bisa tirukan di beberapa momen. Salah satunya mungkin paling mudah untuk diterapkan adalah grok. Jadi kalian pencet ultimate-nya ke arah mana dan kalian flicker juga di arah yang sama dengan ultimate kalian, apalagi kalau misalkan dekat-dekat tembok. Jadi stun-nya bakal connect seperti yang dilakukan oleh Naomi. Dia wall charge dan flicker dan langsung connect menuju kepada Hesa, yang dimana Hesanya sendiri ternyata adalah damage dealer terbesar untuk teman-teman tim Burn Flash. Dan di sini sebenarnya sebuah fight back yang begitu mahal dari teman-teman Falcon, karena mereka memiliki durability yang luar biasa dengan membawa Harit dari Zipix. Jadi emang kebetulan untuk di game kali ini teman-teman dari Falcon sangat mengoptimalkan sekali bagaimana late game mereka yang dikendalikan oleh satu sosok Zipix dengan menggunakan Harit. Dan bukan pertama kalinya Zipix ini membawa Harit dalam skema permainan APC atau Ability Power Carry atau Gold Laner Mage kalau bahasa Mobile Legends-nya. Di skema teamfight ini sebenarnya teman-teman bisa lihat bahwa Hesa sudah sangat terjebak sekali. Dan memang untuk winning condition yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Burn Flash cukup tertutup. Karena yang pertama kalau split push tentu cuma nggak bisa melakukannya karena masih ada turret di sini. Dan kalau mau menuju ke area bottom lane kayaknya masih terlalu lama karena jarak minion ini nggak dekat gitu loh. Sehingga teamfight adalah satu-satunya cara untuk Burn Flash bertahan atau setidaknya escape, menghindari semua teamfight yang ada. Namun Hesa join teamfight kembali dan mencoba atau berusaha untuk mendapatkan poin-poin optimal atau setidaknya bisa memberikan dealing damage agar Falcon tetap terkena trade kill. Tapi sayangnya karena teman-teman Falcon bawa Faramis, ini jadi poin plus juga bagi mereka. Karena tentunya dengan Faramis lu tau lah untuk teamfight berlima itu sangat powerful sekali dan langsung di one straight push. Di sini teman-teman Falcon memaksimalkan sekali bagaimana keunggulan mereka di atas menit yang ke-18 dengan satu kali tumbang teman-teman Burn Flash. Tentu ini akan membawa skema waktu yang begitu lama untuk hidup kembali. Dan lihat 10 detik sebelum wave minion muncul dan tembok yang luar biasa dari Naomi untuk memotong sebuah pergerakan dari Cema yang kita tahu sendiri kabelnya itu kan nggak bisa ngelewatin tembok. Dan itu minusnya Fanny juga. Kalau teman-teman mau tahu bahwa Fanny tidak bisa menembus tembok kecuali dengan ultimate-nya, dan itu pun menuju kepada musuh. Game satu momen selesai. Dan emang walaupun kita tahu best of one ini sangat memerlukan early game yang leading, early game yang diunggulkan biar bisa mungkin mendapatkan snowball dan juga mendapatkan keuntungan agar nantinya bisa menyelesaikan game dengan cepat. Namun di sini tim Falcon menunjukkan bahwa mereka dengan game satu momen saja bisa juga. Jadi bukan bisa tapi bisa juga untuk membawa game best of one ini menjadi sebuah poin manis. Walaupun sebenarnya Burn Flash inilah yang sempat mendapatkan momentum untuk melakukan endgame, sempat dapetin momentum untuk mendapatkan poin juga dari Falcon. Namun sayangnya Falcon mereka lebih kuat dalam skema teamfight jangka panjang karena memiliki 2 atau bahkan 3 hero yang sangat luar biasa. Lapu-Lapu, ada Faramis dan juga ada Harit yang memiliki shield absorb untuk skema teamfight jangka panjang. Dan mungkin banyak banget yang bilang kalau ini mistake-nya Hesa dan segala macamnya, tapi balik lagi kita nggak tahu shot call di dalam in-game-nya. Apakah Burn Flash yang tadinya Hesa udah mau mundur ternyata disuruh teamfight jadi dia join teamfight lagi, dia maju lagi ya, atau gimana? Cuma balik lagi, ya ini udah keluar hasilnya dan Falcon lah pemenang dari match yang kelima. Dan selanjutnya adalah untuk match terakhir atau match ke-6, yaitu adalah Onyx Indonesia yang bertemu dengan tim Todak. Dan sebenarnya gue mau notes 2 hal sih, 3 hal. Jadi yang pertama early game dulu. Early game yang begitu agresif dari tim Todak karena mereka membawa 2 sosok yang bisa ngerusuhin buffnya Fanny, yaitu adalah Masha dan juga Hilda. Yang kita tahu sendiri Kairi pun ketika membawa Fanny, dan ini di menit yang masih menit awal banget ketika dia belum mendapatkan purple buff dan masih di level yang pertama, artinya dia cuma punya 1 skill. Dan kita tahu untuk sekarang ketika bermain rusuh di early game itu sangat beresiko sekali. Tapi ternyata tim Todak masih menunjukkan bagaimana cara mereka untuk memberikan tekanan semenjak awal. First blood didapatkan, Kairinya tertekan bahkan sampai di mid game. Dan sempat Onyx mengembalikan keadaan, namun sayangnya memang harus berujung dengan game 1 momen saja. Ini dia ketika sudah mulai masuk mid game, yang dimana sebenarnya teman-teman dari tim Todak bisa saja menyelesaikan gamenya, bisa saja melakukan end game. Namun mereka pun ketika mencoba untuk menyerang high ground dari teman-teman tim Onyx, mereka ternyata tidak mampu untuk memaksimalkan power mereka plus Lord. Karena Kairi di sini mainin untuk defense Fanny, karena defense mekanismenya Fanny juga cukup bagus.
memanfaatkan regen yang cepat dan juga bolak-balik dengan Cable yang energinya juga sekarang sangat terisi secara instan ketika berada di dalam base. Kairinya sempat main di mid game, sempat memberikan perlawanan, sempat juga terjadi sebuah momen hampir comeback. Nah, namun ketika sudah mendapatkan banyak poin kill dan Onyx mencoba untuk melakukan sebuah trap di beberapa titik, ini yang terjadi. Ini dia trap yang gua maksudkan. Jadi ini adalah trap yang sebenarnya mungkin teman-teman pernah lihat juga waktu di MSC. Gue bakal sedikit menarik kembali ke MSC, yang dimana kalau teman-teman lihat ini kan kejadian waktu di MSC, yang dimana di tempat dan di rumput yang sama kejadian dari Onyx versus Todak itu pas banget Kiboy-nya ngegigit Yams, dan itu dikembalikan dengan 5-man Fataling dari Atlasnya Yams. Dan ini nih Yumski ya nih, ya kan, Kiboy, Fataling, dan instan banget Onyx-nya ditumbangkan dengan cepat bahkan. Nah, pas gua ngeliat lagi momen kayak gini ya, kayak ini kok mirip ya, atau kayak dejavu, atau jangan-jangan sebenarnya Todak menghafalkan bagaimana habit Onyx ketika mereka mendapatkan sebuah snowball dan mereka selalu memicu rumput-rumput atau melakukan trap di rumput-rumput di area mid lane. Sebenarnya kenapa di sini Todak bisa menyimpulkan bahwa Momo bisa aja masuk ke dalam rumput dan langsung menabrak, karena yang pertama rival itu sudah melakukan trapping terlebih dahulu di satu rumput yang begitu penting, mendapatkan informasi juga dari Fanny bahwa Fanny-nya ada di sekitar mid lane. Jadi pas emang udah dapetin info bahwa cewek sudah pasti di backup dengan ya anggaplah 1 atau 2 orang di dalam rumput-rumput sini, itu tim Todak udah tahu gitu loh, udah sempat membaca bagaimana Onyx bermain di game kali ini, karena memang di MSC pun mereka melakukan hal yang serupa. Dan ternyata Momo bener-bener langsung nabrak, langsung dihajar ceweknya, bahkan dia belum sempat untuk melakukan sebuah escaping skill karena nggak punya flicker. Dan game 1 momen pun terjadi di sini, persis banget. Tersisa siapa? Tersisa Kiboy dan juga Boots, sama banget kayak hal yang di sini. Setelah Driannya tumbang, hanya tersisa adanya Kiboy dan juga Boots. Gua agak-agak sedikit gimana ya kalau ngomongin soal wah ini Todak tetap menjadi kutukan bagi Onyx Esports bla bla bla. Cuma mau gimana pun emang Todak adalah tim yang sangat luar biasa. Mereka juga menjadi runner up di Malaysia pun bukan tanpa alasan. Mereka juga memiliki strat yang luar biasa, terutama untuk Ciku yang kita tahu sendiri ketika dia bermain sebagai gold laner, mereka bisa memainkan metode yang begitu kaya dan juga bisa dibilang unpredictable dari segi pick dan juga bandnya. Cuma emang Kari di sini dipertontonkan sekali oleh Todak menjadi salah satu pick yang cukup menarik. Dan Onyx ketika bertemu dengan Todak kembali lagi ya kan di grup B, ini ternyata masih belum bisa mendapatkan kemenangan dan bisa dibilang tetap menjadi sosok yang perlu untuk dikhawatirkan lebih nih untuk tim Todak, karena mereka sudah mendapatkan 2 kemenangan. Dan Onyx nice try untuk di hari yang pertama, tapi nggak masalah, mereka masih memiliki kesempatan di hari yang ketiga nanti. Dan itu dia semua recap untuk di hari yang pertama teman-teman. Teman-teman juga bisa langsung cek ini untuk jadwal di hari yang kedua, mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Sengaja gua munculkan pagi videonya biar teman-teman bisa mencatat nanti untuk jam 2 siang akan ada pertandingan RC Singapura melawan tim Occupy Trons. Lalu ada The Valley dari North America bertemu dengan S11 Gaming Argentina. RRQ Hoshi, tim dari Indonesia, akan bertemu dengan Occupy Trons. RRQ Akira, RRQ Brazil akan bertemu dengan The Valley dari North America. Echo Philippines akan berhadapan dengan tim RRQ Hoshi, dan juga tim Hak yang akan bertemu dengan tim RRQ Akira. Jadi masih dengan standings yang sama juga teman-teman. Mungkin bakal gua tunjukkan kembali standingsnya, dan besok kita akan lihat standings yang berbeda dari grup C dan juga grup D. Kalau begitu gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di recap M4 hari-hari berikutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.